Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada saat ini kita diberikan kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama pada saat ini. Itu atas karunia Tuhan, di mana kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, saya mengundang kita seluruh jemaat Gemeinde Nafiri untuk kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menuntun kami, sehingga kami boleh berada seperti saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena hanya kuat kuasa-Mu saja ya Tuhan, yang mampu menyatukan kami, yang mampu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Tuhan, mampukanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar firman ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab kita pada saat ini yang saya ambil di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Yang saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan perikop pada saat ini adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema kita pada saat hari ini, ialah Yesus meredakan angin ribut. Di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita mengetahui di sini bahwa murid-murid Yesus yang seharusnya mengetahui segala mujizat dan apapun yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus mampu membuat mujizat-mujizat di depan mata sendiri, di depan mata mereka sendiri. Tetapi pada saat datang gelombang badai, mereka ketakutan. Mereka seolah kehilangan pegangan di dalam kehidupan mereka. Mereka begitu takut. Murid-muridnya ada orang selalu hidup berdekatan dengan Yesus. Mereka bisa melihat Tuhan bisa melaksanakan mujizat. Tuhan bisa menyembuhkan orang mati, orang sakit. Kemudian orang buta matanya bisa dicelingkan. Bahkan Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang mati. Ini di dalam kehidupan mereka selalu mereka lihat. Tetapi pada saat gelombang badai menerpa perahu mereka di Danau Galilea, mereka semua takut dan panik.
melihat badai dan ombak yang menempa perahu mereka, sehingga perahu mereka hampir penuh dengan air. Pada saat itu baru mereka menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan mereka ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Kehidupan kita manusia saat ini tidak berbeda jauh dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kehidupan kita ibarat sebuah perahu yang mengarungi sebuah samudera. Kita tidak tahu kapan gelombang akan datang. Kita juga tidak tahu bahwa lautan itu akan teduh selalu selama dalam perjalanan kita mengarungi lautan. Kehidupan kita akan mengalami banyak tantangan. Gelombang badai akan selalu menghampiri di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita merasa sebagai manusia kita tidak sanggup lagi. Kita kehilangan pegangan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Kita tidak sadar bahwa kemampuan kita tidak akan mampu menghadapi kekuatan yang berada di dunia ini. Hidup kita pasti ada ketergantungan dengan sesama. Tidak mungkin kehidupan kita boleh seperti saat ini kalau kita tidak bersinggungan dengan orang lain. Kadang-kala dalam kesusahan kita merasa ada kekuatan karena bantuan dari orang lain. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita di dalam menghadapi semua itu. Kita merasa bantuan orang lain itu mungkin karena kita merasa, oh karena dia kita pernah bantu, atau karena dia saudara kita. Jadi kita merasa bahwa dia membantu kita karena kekuatan yang ada pada diri kita. Ya tidak berbeda jauh dengan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Murid-murid Yesus itu merasa bahwa Danau Galilea ini adalah kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bernelayan mencari ikan di tempat. Mereka sudah ahli di dalam di dalam mereka melaksanakan tugas sebagai nelayan. Jadi hanya untuk Danau Galilea ini tidak ada masalah bagi mereka. Tetapi pada saat badai dan gelombang menerpa perahu mereka sehingga hampir tenggelam, baru mereka sadar bahwa kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk menghadapi. Tetapi semuanya itu bukan terjadi begitu saja. Yesus Kristus tahu iman percaya murid-muridnya sampai di mana. Dia mengizinkan itu terjadi supaya dia ingin memoles kekuatan iman mereka sampai di mana. Diizinkan Tuhan Yesus terjadi saat itu supaya dia mampu. Dia akan memberikan satu kekuatan daripada dia, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apa. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kalau kita berpikir dalam kehidupan kita, ya tidak ada apa-apanya. Saat kita mengalami gelombang kehidupan, mungkin kita mampu melewati semuanya itu dengan kekuatan kita. Pada saat ini pula kita menghadapi suatu gelombang penyakit virus yang terjadi saat ini. Kita mengalami satu kekuatan, ketakutan yang besar di dalam kehidupan kita. Seolah manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa ini terjadi karena Tuhan mengizinkan. Bukan tidak punya maksud Tuhan melakukan hal itu. Tuhan ingin kita supaya di dalam kita menghadapi pergumulan hidup ini, kita berbalik. Kita harus kembali kepada Dia, karena hanya Dia satu-satunya
yang mampu melakukan hal itu. Tuhan Yesus tidak akan datang mengambil alih tugas kita. Contohnya kita sebagai kepala rumah tangga. Tuhan Yesus tidak akan menjadi suami dari istri. Atau istri. Tuhan Yesus tidak akan mengambil alih tugas dari istri kita untuk mendampingi suami dan mendidik anak-anak kita. Begitu pula dengan anak-anak kita. Tuhan Yesus tidak akan mengambil alih tugas daripada anak-anak kita. Itu untuk belajar. Tetapi Tuhan Yesus janji Dia akan melindungi kita. Pada saat murid-muridnya itu mengalami goncangan hidup di dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus tidak mengambil alih nahkoda kapal itu. Tuhan Yesus tidak mengambil alih tugasnya. Tuhan Yesus tidak mengambil alih tugas dari ABK-ABK atau nelayan pada saat itu. Tuhan Yesus membiarkan mereka untuk bekerja sesuai dengan keahliannya mereka. Tetapi Tuhan Yesus menangkal gelombang badai yang dari luar sehingga tidak mengganggu tugas mereka. Tuhan Yesus menghardik angin itu sehingga angin itu reda dan danau menjadi tenang. Dan murid-murid Yesus, nahkoda yang pada saat itu dan anak buah kapal yang bekerja saat itu tetap menjalankan tugas mereka untuk menyeberang sampai ke sebelah di dalam danau Galilea. Itulah yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada kita manusia. Bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengambil alih tugas kita sebagai kepala rumah tangga. Itu tetap menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala. Begitu juga dengan ibu-ibu. Begitu juga dengan anak-anak. Tuhan Yesus akan melindungi kita dari luar. Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu berusaha melakukan tugas dan tanggung jawab kita seperti apa yang menjadi cita-cita kita, seperti apa yang menjadi keinginan kita. Tapi yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, kita tetap mengandalkan Dia. Jadi apapun yang akan mengganggu di dalam kehidupan kita selanjutnya, Tuhan Yesus akan membentengi kita. Apabila kita mengarungi gelombang yang begitu dahsyat, Tuhan Yesus tidak akan mengambil alih tanggung jawab kita sebagai umat Kristus. Tetapi Tuhan Yesus akan melindungi kita dari segala gangguan dari iblis, dari lingkungan kita, ataupun dari sesama kita. Tuhan Yesus akan melindungi kita. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan dan berikan kepada kita. Di dalam kehidupan kita memang mungkin banyak kita mengalami kehidupan yang susah. Kita kadang-kala hampir menyerah, tidak mampu untuk menjalani kehidupan saat ini. Pada masa-masa ini kita kehilangan akal. Kita berdiam diri, tidak mampu melakukan apa-apa. Seolah-olah bahwa kehidupan kita saat ini boleh dikatakan hampir kehilangan harapan. Berdiam diri beberapa lama, tidak bekerja. Kalau yang mampu mungkin ada hasil dari itu, yang tidak mampu kita hanya berharap rezekinya. Tetapi harus kita ingat, walaupun kita berdiam diri karena itu memang keadaan saat ini, janganlah kita takut, karena Tuhan Yesus melindungi. Mungkin pada saat ini kita mampu memberi berkat kepada orang lain. Karena itulah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang mampu. Pada saat ini mungkin kita hanya menerima apa daripada orang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Dia memberikan orang-orang di lingkungan sekitar kita untuk memberikan sesuatu kepada kita, untuk kita bisa hidup, menjalani kehidupan kita pada saat ini. Jadi apapun yang terjadi, dunia tidak akan sanggup menjamah kita kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita di dalam kehidupan kita. Lalu kita bertanya di dalam kehidupan, apa bedanya kita umat Kristen dengan sesama kita yang lain? Mereka juga mengalami saat ini. Apa yang kita alami? Itu menjadi pertanyaan. Di mana Tuhan Yesus
melindungi dan menuntun. Di dalam firman Tuhan kita bisa baca di dalam Mazmur 34 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 34 ayat 18, firman Allah berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Itu janji Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dari kesesatan. Kita telah melewati masa, mulai dari awal pandemi ini sampai saat ini. Kita yakin Tuhan tetap menjaga. Pada saat ini mungkin kita memang hanya menerima, tetapi rencana Tuhan bukan rencana manusia. Saatnya nanti Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkat bagi kita, bahwa kita akan mampu memberi untuk orang lain. Mungkin tidak kepada orang yang memberi kepada kita saat ini, tapi mungkin kepada orang lain. Tuhan Yesus tetap menjaga kita dan tidak akan membiarkan kita atau membiarkan kita mengalami pencobaan melebihi dari kekuatan yang ada pada diri. Di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita akan mampu untuk menanggung segala beban yang ada di dalam kehidupan. Tetaplah kita berseru kepada Tuhan. Dalam kelemahan tubuh kita, cara berpikir kita, kemampuan kita yang seolah pada saat tertentu kita tidak mampu melakukan sesuatu. Memang Tuhan tidak akan mengambil alih tugas kita. Tugas kita Tuhan tidak akan ambil alih. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kita sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang akan kita lakukan. Tuhan janji dalam firman Tuhan bahwa Dia akan memberikan kita penolong, memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan menghalau badai sehingga apa yang mengganggu kita selama ini Dia akan halau. Dia akan menjadi tenang. Perahu-perahu murid-murid Yesus itu bukan Yesus yang mengambil alih nakoda itu, tidak. Nelayan dan nakoda tetap melaksanakan tugas mereka. Tetapi tugas Tuhan Yesus Dia lakukan. Dia meredahkan badai dan gelombang tersebut sehingga perahu itu boleh berjalan di dalam danau dengan air yang tenang. Lalu apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak berada di dalam Kristus Yesus? Di dalam Mazmur tadi pada ayat 22 firman Allah berkata, kemalangan akan mematikan orang fasik. Jadi orang fasik akan menerima kemalangan. Dan hanya orang yang benar saja yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan kita ini digambarkan seperti perahu. Gelombang badai akan kita hadapi. Dan kadang-kadang kita tidak sanggup menghadapi gelombang tersebut. Apalagi Yesus Kristus berjanji, apapun halangan dan rintangan kita ke depan,
Dia akan meredakan semua badai. Marilah kita sebagai jemaat Gebindo Nafiri, kita perlu saling mendengar, saling mengingatkan, saling mendoakan di dalam kehidupan. Bagi saya sebagai tugas sebagai kepala keluarga harus saya laksanakan. Di samping itu juga saya punya tugas untuk melayani. Murid-murid Yesus punya tugas untuk menjadi saksi-saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tugas mereka juga sebagai manusia tetap mereka harus melaksanakan, baik sebagai pelayan, mengayuh perahu, mencari ikan. Itu tidak dibentuk oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti mereka menjadi murid Yesus lalu Yesus mengambil alih tugas mereka sebagai nelayan hidup. Tugas sehari-hari mereka tetap mereka laksanakan. Tapi tambahan yang tugas Tuhan Yesus berikan kita untuk melayani. Lalu apa yang harus kita layani? Bagaimana kita harus melayani? Apakah harus hanya sebagai pendeta baru kita melayani? Tidak. Atau hanya sebagai majelis jemaat baru kita bisa melayani? Melayani di dalam Yesus Kristus. Semua lini kita harus satukan untuk kita melayani. Kita bisa melayani sebagai pendeta. Kita bisa melayani sebagai majelis jemaat. Kita bisa melayani sebagai jemaat, sebagai kaum bapak, sebagai kaum ibu, sebagai pemuda, remaja dan anak-anak. Masing-masing kita telah diberikan tugas oleh Tuhan. Seorang bapak harus mengayomi istrinya, memberikan kehidupan kepada istri dan anak. Seorang istri harus menampingi suami, melayani Tuhan, menjadi tiang doa bagi keluarga, mendidik anak-anaknya supaya menjadi baik. Anak-anak pun punya tugas untuk belajar, supaya belajar terus, supaya menjadi baik. Apabila semua itu kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, marilah kita bersama-sama mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Mungkin di dalam hidup kita ada hal yang kita lakukan tidak berkenan. Kita mungkin menyakiti orang lain. Kita harus sadar diri. Kita doakan kepada Tuhan supaya orang itu memaafkan. Begitu juga apabila kita disakiti orang lain, kadang tidak berkenan di dalam hati kita. Marilah kita doakan teman kita, saudara kita, supaya pada saatnya nanti kita boleh dipertemukan dengan dia, supaya kita boleh berbaik. Apapun yang kita alami di dalam hidup ini, mari kita lakukan sesuai dengan tanggung jawab. Tetapi kemampuan di luar kita manusia, biarlah Yesus Kristus yang mengerjakan. Dia mampu meredakan badai dan tofan di danau Galilea. Dia pula akan mampu meredakan badai yang tofan yang akan melimpah perahu kita di dalam kita mengarungi gelombang samudera di dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mengaruniakan berkat yang terindah di dalam kehidupan kami. Jemaat Gebindo Nafiri pada saat ini ya Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah firman-Mu yang kami sampaikan itu ya Tuhan boleh menjadi sempurna, karena Engkaulah yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Biarlah firman tadi itu ya Tuhan, Engkau mampu bisikan di tengah-tengah semua jemaat pada saat ini. Agar semua jemaat yang mendengar pada saat ini
akan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, agar supaya firman yang disampaikan pada saat ini boleh sampai ke telinga mereka, boleh masuk ke dalam hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Itu hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Karena apabila kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan, itu akan masuk dan bertanam di dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa di sorga, di dalam kehidupan kami pada saat ini kami menghadapi pergumulan yang berat sekali dalam kehidupan kami, baik sebagai keluarga maupun sebagai jemaat. Kami mohon ya Tuhan, kiranya segala kuasa, segala keinginan atau segala hal yang akan merongrong di dalam kehidupan keluarga dan jemaat kami, biarlah Engkau yang bekerja. Kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja, sehingga kami jemaat Gemino Nafiri ini tetap berjadi satu di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Bapa di sorga. Sebagaimana Engkau telah membangun rumah gereja ini ya Tuhan, biarlah Engkau membangun kami sebagai jemaat Gemino, sehingga di kedepannya ya Tuhan, kami selalu bersama-sama, kami saling menggumuli ya Tuhan, kami saling mendoakan, kami bersatu hanya di dalam tangan pengasihan. Berkati semua keluarga kami, seluruh pergumulan kehidupan keluarga kami masing-masing, biarlah Engkau menjamah kami semua ya Tuhan. Kami yang bergumul dengan kehidupan pekerjaan kami, ekonomi kami ya Tuhan, pendidikan anak-anak kami ya Tuhan, usaha apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja ya Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau jauhkan kami dari segala mahara bahaya ya Tuhan. Segala gelombang badai akan mengganggu kehidupan kami ya Tuhan, patahkan semuanya itu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuntun kami terus ya Tuhan, berkati majelis jemaat Gemino Nafiri ya Tuhan, mampukanlah majelis ini untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya mereka ya Tuhan, sehingga pekabar ini di tengah-tengah jemaat ini boleh berkembang dan menjamah semua jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan, maupun masyarakat yang berada di lingkungan sekitar ini ya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan, semua orang akan mengaku dan memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.